Shalom umat Tuhan, sebelum kita mendengar renungan firman, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengar berita firman-Mu, biar menjadi berkat bagi kami, urapi semua kami, bahwa kami masuk dalam segala kebenaran, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik umat Tuhan, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang pemeliharaan Tuhan di masa sukar. Firman Tuhan terambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai ayat 6. Elia di tepi sungai Kirit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kirit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kirit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Pemeliharaan Tuhan di masa sukar. Peristiwa di Israel pada zaman itu, karena dosa umat Israel begitu dahsyat, sehingga Tuhan izinkan kesukaran terjadi kepada mereka. Kesukaran itu yaitu berupa tidak ada embun dan tidak ada hujan di negeri mereka. Kita bisa membayangkan kalau tidak ada hujan dan tidak ada embun di satu negeri, dan itu terjadi bertahun-tahun, maka akibat dampaknya akan terjadi kekeringan. Dan dari kekeringan itu akan terjadi kekurangan air. Sumber-sumber air akan mengering. Kalau sumber air mengering, baik itu hewan dan manusia tidak bisa mendapat minum yang cukup, dan akhirnya bisa ada yang mati. Bahkan bukan hanya hewan dan manusia, tapi tumbuh-tumbuhan pun akan terdampak juga. Akan terjadi kekeringan, baik itu tumbuhan pertanian, perkebunan, tumbuh-tumbuhan umur pendek dan umur panjang akan terdampak juga. Sehingga akan banyak tumbuh-tumbuhan yang mengering atau juga mati. Nah, sekarang tidak ada hujan selama lebih kurang 3 tahun, tidak ada embun selama kurang lebih 3 tahun, maka seperti yang saya jelaskan tadi bahwa tidak ada air. Pohon-pohon mengering karena tidak ada embun dan air. Padahal pohon-pohon adalah sumber bahan pokok makanan bagi manusia. Tetapi karena tidak ada hujan dan tidak ada embun selama lebih kurang 3 tahun, maka terjadilah kekeringan. Makanan untuk manusia tidak ada, itu kurang. Tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan hewan juga kurang. Dan akhirnya terjadilah kesukaran, kelaparan. Nah, karena kelaparan muncul banyak kematian, atau dengan kata lain krisis. Jadi dengan tidak ada embun dan hujan selama lebih kurang 3 tahun, muncullah krisis. Krisis itu kekurangan bahan pangan, kekurangan juga bahan minuman, dan semua kebutuhan yang lain terdampak, termasuk bisa datang kepada krisis ekonomi. Dan itu dialami oleh Israel. Tetapi ajaib, ada anak Tuhan yang namanya Elia, dipelihara Tuhan secara khusus. Tuhan ada perhatian khusus, yaitu pemeliharaan khusus bagi anak Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di sungai Kirit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Inilah keajaiban. Israel krisis, tapi lihat Elia sebagai anak Tuhan dapat pemeliharaan yang spesial dan khusus. Dan pemeliharaan Tuhan kepada Elia adalah ajaib, tidak seperti biasa. Peristiwa ini Tuhan sendiri menunjuk tempat untuk Elia pergi bersembunyi, yaitu di sungai Kerit, sebelah timurnya sungai Yordan. Di sana ada sumber air yang tersembunyi.
yang bisa Elia mendapat minum dari situ, sehingga Elia bisa hidup. Dan bukan hanya itu saja, tetapi Tuhan sudah menyiapkan atau sudah perintahkan burung-burung gagak untuk pagi dan petang memberi makan kepada Elia. Dan benar terjadi. Waktu terjadi kelaparan itu, Elia ke sana, Elia bisa dapat minum di sana. Bahkan pada pagi dan petang ada burung-burung gagak yang mengantarkan roti dan juga daging kepada Elia. Ini sesuatu yang mustahil, heran. Karena peristiwa burung gagak dan juga membawa roti dan daging itu bukan peristiwa yang biasa, tapi itu luar biasa. Dan ini dicatat untuk menyatakan kepada anak Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dia sanggup memelihara setiap anak-anak Tuhan. Saya juga heran ya, unggas bisa mengantar roti. Entah dia dapat roti dari mana. Unggas ini bisa mengantar daging. Entah daging dari mana. Dan akhirnya Elia bisa mendapat makan, mendapat minum karena pemeliharaan Tuhan. Nah, sebab itu anak-anak Tuhan, dalam menghadapi situasi krisis seperti ini, mari kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan sanggup memelihara kita. Kalau Elia bisa dipelihara oleh Tuhan dalam situasi krisis, maka kita pun demikian. Dalam peristiwa Alkitab itu banyak terjadi ya, banyak situasi krisis pernah berulang-ulang dalam berbagai perjalanan sejarah Israel atau perjalanan sejarah Alkitab. Setiap ada persoalan krisis, anak-anak Tuhan selalu diberi perlindungan, pemeliharaan khusus dari Tuhan. Nah, karena itu sebagai anak Tuhan kita masih ada harapan, yaitu kita tetap percaya kepada Tuhan, seperti dalam ayat firman Tuhan Filipi 4 ayat 19. Kitab Filipi 4 ayat 19, di situ ada, saya bisa bacakan bagi kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus menyampaikan kepada umat Tuhan di Filipi bahwa Allah yang dia beritakan, Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang sanggup, mampu memenuhi segala keperluan orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang berharap kepadanya. Sebab dia adalah Allah yang penuh dengan kekayaan dan kemuliaan. Dia tidak kurang kaya, tidak kurang kemuliaan, sehingga kebutuhan, keperluan semua umatnya akan sanggup dipenuhi oleh Allah yang maha kaya itu. Dan inilah Allah yang di dalam Yesus Kristus. Kita percaya itu bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Karena itu bagi semua anak Tuhan, dalam situasi demikian, mari kita tetap beriman kepada Dia, kita tetap lengket melekat kepada Dia. Tuhan sanggup memelihara kita. Dunia berteriak kelaparan, kekurangan, tapi anak Tuhan masih bisa ada makan, masih bisa cukup makan, minum, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sebab Allah yang kita sembah adalah sumber dari segala berkat. Burung di udara saja bukan manusia, tapi Dia pelihara. Bunga bakung saja di lembah bukan manusia dan bukan anak Tuhan, tapi Dia pelihara. Terlebih lagi kita, manusia, dan juga terlebih lagi anak-anak Tuhan. Dia akan pelihara kita. Seperti Elia, orang lain berteriak kelaparan, tapi Elia bisa makan roti, bisa makan daging. Ini makanan yang 4 sehat 5 sempurna, makanan bergizi. Orang lain kekurangan segala-galanya, tapi Elia bisa makan roti dan juga makan daging. Ini makanan istimewa, makanan yang mewah bagi Elia. Itulah pemeliharaan Tuhan. Amin.